Ya. Cerita tergila waktu kalian keliling ASEAN apa? Lu dulu deh John. let's Yang go. tergila menurut lu deh. Tiba-tiba jalan gede, terus ada satu kota itu kayak di film-film kayak lu di padang pasir tiba-tiba ketemu air oase gitu ya. Iya. Tapi kotanya super modern. Hah? Terus gua ngomong kan ini gua doang yang lihat apa lu juga lihat kan? Kan kepercayaan masyarakat kayaknya pada reviewer lagi rada turun nih. Kalau yang boleh lihat nih, banyak yang bilang setiap bikin review paling dibayar gitu kan. Ya kan. Reviewer seperti apa menurut lo yang patut untuk dipercaya? Sebenarnya gue juga nggak percaya sih. Oh gitu ya? Bener nih. Kita dipinjemin mobil, itu diisi bensinnya apa? Oh. Jangan-jangan diisi Bobby Boss ya? Kira-kira Bobby Boss tuh bisa berhasil apa enggak sih di Indonesia? Langsung. Etanol. Iya. Tapi lo tau gak sih kalau ada perusahaan mobil yang ribet banget peraturannya? Oh iya. Ya kan, contohnya kayak Ferrari ya kan. Lo gak bisa tuh modif-modif sembarangan tanpa Bahkan yang izin. terakhir Bugatti itu si Matrimark-nya itu kan ada Bugatti yang nabrak terus dibeli, lelang, dibenerin kan, pakai parts yang dibikin sendiri. Itu langsung dihubungin sama si Matrimark-nya, orang nomor satunya Bugatti. Oh gitu? Iya, dibilang harga parts kita tuh nggak semahal yang lu kira. Ini buat your safety katanya. Oh, Sampai gitu? segitunya. Jadi emang ada beberapa brand itu menjaga standar ketat, bahkan pembelinya dicek dulu. Misalkan gini, Ferrari ngeluarin special edition. Tapi Ferrari sampai ganti cat aja nggak boleh loh bang. Ya ada yang seperti Harus itu. izin loh. Jadi misalkan Ferrari itu dia ngeluarin edisi khusus, cuma berapa unit. Lu kalau mau beli itu, lu harus punya mobil Ferrari itu berapa biji dulu. Wanjay. Kayak jam tangan Rolex misalnya gitu salah satunya. Iya. Kalau di jam tangan. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi se-eksklusif itu. Gitu. Jadi itu menurut gua karena mobil kayak gitu udah treatmentnya bukan lu beli mobil sih, lu beli luxury goods ya. Betul. Oke. Lu beli Hermes Birkin kan juga sama ya. Hermes Birkin. Iya. Yeah. Sama kan lu mau modifikasi di itu juga nggak ada yang bisa disomasi dan kawan-kawan gitu. Oh gitu ya, bisa ya disomasi. Ya nggak tahu ya, Pas itu maksudnya aturannya dari sana. Gimana? Iya. Lu udah selesai tadi pertanyaannya? Waktu itu masalah sama Justin Bieber salah satunya ya kan. Udah beli harganya miliaran ya kan. Terus dicat sama dia, dimodif. Ternyata kalau Ferrari tuh harus ini ya, harus modifikasinya tuh harus kerja sama Ferrari ternyata. Iya. Misalnya masang body kit gitu. Itu harus yang kerja sama Ferrari-nya gitu. Wow. Ada yang seperti itu emang. Karena kan mereka ada individualnya kan. Iya sih. Akhirnya sampai di blacklist tuh Justin Bieber tuh. Hancur. Gara-gara dilelang juga sih mobilnya sih waktu itu sih. Oh. Dilelang kan dia ada peraturan juga nggak boleh jual dalam 1 tahun katanya bagaimana gitu. Iya, gitu, memang. gitu. Ya mereka punya peraturan masing-masing sih. Kayak dulu Land Ketat Cruiser tapi. VX 300 yang pertama kali keluar tuh sampai ada peraturan nggak boleh dijual lagi juga karena permintaannya segitu banyaknya. Takutnya orang pada flipping doang kan. Oh iya. Buat beli terus karena inden dijual lagi. Orang-orang yang hoarding dulu. Jadi kayak yang beli harus yang emang pengen lah gitu ya. Iya. Itu tergantung pabrikannya, tergantung negaranya, tergantung gitunya sih. Soalnya Floyd Mayweather aja tuh juga di blacklist juga sama Ferrari. Gara-gara Alamak. dia beli mobil tapi nggak dipakai mobilnya. Oh, di reset. Jadi Saya juga buat di- dipajang doang. Saya juga di blacklist dari beli Ferrari. Iya. Karena uangnya nggak cukup. Sama ternyata kita. Sama berarti. Kalau itu saya juga. Iya, ke showroom Ferrari ini nawar gua kan. Tapi Ferrari terkenal sebagai perusahaan mobil yang ini loh, apa banyak sekali peraturannya loh. Iya. Ada juga apa DJ Deadmau5 tuh salah satunya tuh. Di modif ditambahin stiker nyanket, terus dibilang jadi Ferrari diganti namanya. Oh, Karena kan Ferrari. kucing kan, Iya, jadi iya, Ferrari iya, iya. gitu kan. Itu Apa ya? langsung di kontak sama Ferrari. Memang sih Ferrari itu emang kadang-kadang bikin nggak cuma ownernya, pembalapnya bisa frustasi. Oh gitu. Yang gue tahu ceritanya Bugatti juga. Tapi Floyd itu juga di blacklist juga sama Bugatti. Gara-gara ngejual lagi langsung gitu kan. Sama Bugatti sama Tom Cruise juga. Ya kan waktu itu Tom Cruise lagi premiere film Mission Impossible 3 ya kan. 2006 Ini Bugatti Veyron nih. Bugatti Veyron ya kan. Dia datang langsung ke red carpetnya. Dia turun kan, buka pintu buat istrinya. Taunya nggak bisa dibuka. Ternyata dia masih di D, belum masuk P. Bukan. Pendekan badannya. Enggak bercanda. Tapi emang pendek sih dia. Mau buka nggak bisa kan? Buat istrinya kan Katie Holmes 40 detik dia. Buka-buka, Nggak bisa coba-coba buka gitu ya. Akhirnya si istrinya tuh mesti lewat Alamak. kursi supir, mesti naik gitu.
sama Bugatti langsung dia bilang ini kayak Penghinaan menghina besar. buat desainnya Nah. dia. Langsung di blacklist. Nggak boleh beli, nggak boleh make sama Bugatti. Ancol. Nah, terus Iya. mobilnya Tom Cruise dibeli lagi sama Bugatti apa gimana? Oh, Nah, nggak tahu tuh gue tuh. nggak tahu, tapi nggak boleh Nggak beli tahu. lagi. Tapi nggak boleh beli make. lagi pokoknya. Ya emang kalau ibu-ibu emang sensitif emang. Ih, Harusnya Pagati dia belinya. harusnya Pagati ya. Iya. Mendingan Pagani kalau gitu Iya, maksudnya gitu ya. Iya bener. Oh iya benar Bener, Pagani. bener. Pagani bagus juga sih. Iya. Iya, Bugatti iya. mah tetangga gua. Bener. Ya kan? Kok bisa ya Bang tapi udah beli tapi masih banyak aturannya gitu. Itu terjadi di banyak hal sih. Kayak lo beli perumahan. Lo beli di sini fasadnya nggak boleh diganti ya. Oh iya Oh. warnanya harus senada semua. Apartemen juga ya. Iya. AC-nya Tapi nggak boleh. mungkin karena itu ada kaitannya dengan tetangga kali kalau itu enggak. Ya nggak tahu lah. Kalau tetangganya setuju, developernya nggak setuju gimana? Iya sih benar juga sih. Tomboy ya mereka berkuantan di sana. Iya. Hmm. Itu hal yang wajar gitu. Ya, itu common practice ya. Maksudnya setiap perusahaan ada aturan-aturannya sendiri sih. Gitu. Jadi itu suatu hal yang wajar karena mereka tuh seperti beli seni, udah bukan beli mobil lagi gitu ya. Mungkin dengan aturannya lah. Iya. Gue nggak mau sotoy. Oh pasti begini nih begini enggak. Ya Iya. emang begitu gimana? Kalau nggak terima ya nggak usah beli Ferrari lah. Iya. Kayak gue makanya gue nggak beli Ferrari sampai sekarang. Oh, iya. Boleh. Ini bisa jadi alibi kita. Iya. Jadi ada ideal, Soalnya- ada idealisme Betul. masing-masing lah gitu ya, idealisme Betul. masing-masing gitu. Mm-mm. Ya udah gitu kalau lu mau ya beli, kalau enggak ya udah gitu Iya ya. benar. Iya, itu dia alasan kita nggak beli Ferrari Itu juga. juga sebenarnya. sih. Ya benar. Betul, benar. boleh, Kalau Bugatti tadi ya. Kita tuh Benar. karena nggak setuju aja sama peraturan Ferrari. Betul. Padahal mah kalau duit mah nggak ada. Iya kan? Iya gitu ya. Tapi kalau mobil mewah paling suka apa? Mobil Iya. impian. McLaren F1 gue pengen. McLaren F1. Lu mau bawa di mana? Enggak, McLaren F1 yang 3 seater. Oh, Yang Gordon oke, Murray. tipe F1 namanya. Iya, Oh, zaman oke. dulu. Oh, oke. Gue kira Ah, ah. McLaren yang di F1 itu. Karena dulu gue main Need for Speed 2 Special Edition tuh yang di komputer ya kan. Itu mobil kesukaan gue dan dulu gue nggak ngerti otomotif. Oh. Ya, jadi ada historinya lah. Oh, oke Kayak- oke. Kalau bisa nyetir itu kayak wah ini mobil dari kecil nih gitu. Coba kalau keinginan memiliki sih nggak pengen sih, cuma pengen aja nyobain gitu loh. Oh, pengen nyoba aja gitu ya. Pengen nyoba aja Iya. karena enak banget bisa nyobain, bisa make tanpa harus punya tuh enak banget. Oh, gitu ya. Iya, kebayang lu punya cita-cita beli McLaren F1. Heeh. Lu mesti bergadang, mesti mikir itu gimana Iya. cara biar dapet tuh mobil ya kan? Oh, iya benar juga sih, Iya. harus kerja keras ya. Iya. Makanya jadi full otomotif ya. Oh iya, itu Nah, bahagia sekali. kalau Anda apa mobil Nah. impian ya? Mobil impian aku ya. Udah punya semua dia mah. Oh enggak. Tesla Tapi Cybertruck serius, aku misalnya. pengen naik ke Riana gitu kan. Lu pengen kayak mobil mewah apa kan? Enggak. Riana sukanya tahun apa? Apa? Wuling REV warna pink. Wuling REV. Warna pink. Oke. Lu bayangin John, duitmu sudah banyak ya. Istrimu minta Wuling REV warna pink aja nggak dikasih. bukan karena nggak dikasih, karena kami nggak pernah punya tempat buat pakai. Kan gua nggak pernah menetap. Iya Oh, bener sih, tapi mobilnya kan mau ditaruh mana? At least lu impian istri lu lah. Gue pernah pas gue balik Pontianak itu, gue bilang kita mau beli nggak satu bola Wuling segini. Riana cuma nanya kapan kita pakai dia bilang. Iya, soalnya nggak kepake juga sayang. Oh. Orang Iya, tua nggak juga apa-apa. nggak kepakai. Kita nggak punya rumah, aku bilang kita pindah-pindah Iya. di mana-mana. Mobil Andrew Susanto tuh tapi Wuling REV bang. Ada Andrew Susanto pengusaha tuh, mobilnya Wuling REV juga. Oh. bagus maksudnya. Iya. Gue paling seneng tuh nyari parkirnya gampang. Iya. Tapi Iya. aku kesel. Cuman kadang suka ngadalin kita Betul. ya. Zong, kira kosong. Udah besar, udah samping. Kok kayaknya ada kosong nih Ah. rupanya. Kapan lagi? Oh. Kapan lagi lu bisa ngerjain orang Ah, yang gak lu mulai. kenal Ah. tanpa ada implikasinya ke lu? Betul. Astagfirullahaladzim, dosa itu Bang Ridwan. Dosa. Astagfirullah. Kita kan- Lo Bang Ridwan. Kita kan Astagfirullah. nggak iniin orang kan, emang kita parkir. Apa bedanya sama gue Baru pernah berapa punya detik pengalaman ngomong lucu nih. ngerjain. Gue pernah Tiba-tiba punya berubah. pengalaman lucu. Ah. Gue pernah punya pengalaman lucu. Abe. Gue masuk ke sebuah gedung parkiran, Ah. ya kan, naik Wuling REV. Ah. Ada sebuah slot parkir yang bukan official buat parkir, tapi nggak ganggu hidran, nggak ganggu pintu, nggak ganggu orang manuver. Iya. Cuma nggak muat kalau bukan REV. Gue parkirlah di situ. Satpam nyamperin, Mas ini nggak boleh parkir di situ. Ya ini emang nggak boleh sih, karena emang Mas ini nggak ada kotaknya katanya, nggak boleh. Oke. Jadi nggak bisa parkir situ. Ah. Tapi ini ideal Mas,
Soalnya mobil lain nggak bakal bisa masuk di sini dan nggak ganggu apa-apa kan. Tapi nggak bisa Mas di sini. Nah, waktu abang-abangnya lagi ngobrol begitu, ada si Arfi lewat. Dia buka jendela, dia kan buka jendela nih. Ridwan Hanif ribut sama satpam nih. Gue bilang gini ke bapak satpamnya, Pak, kalau parkirannya normal, ya ukurannya pas, mendingan buat ibu itu tuh kasihan cari-cari parkir. Ibunya tuh bilang apa? Iya Pak, buat saya aja, ini aja parkir situ. Akhirnya parkirnya nggak ganggu siapa-siapa. Bener-bener. Akhirnya tapi nggak bisa Mas, ini peraturan saya ditegur. Oh ya udah, akhirnya gua ini. Ya, terus ada parkiran nggak lama, gua masuk. Ibu-ibunya mukanya bete gitu kan. Karena kalau gua boleh parkir di situ, itu parkiran jadi tempatnya ibu-ibu. Iya. Nah, satpamnya udah mikir pengen ceban doang padahal. Malah dikeban Daripada bayar ceban nih. Dia salah tempat sama lu. Ibu-ibunya nafsu banget ngomongnya. Iya Pak, saya aja Pak. Ini biar aja di parkir situ. Seneng dia. Aduh. Seru banget ya, parah ya. Jadi dengan kita pakai mobil kecil ternyata yang mendukung banyak. Karena ada space-space yang nggak bisa diparkir mobil besar, jadi kita tidak mengambil space mobil parkir besar. Benar. Jadi sebaiknya mall dan kawan-kawan itu disediakan mobil dengan parkiran under 3,5 meter. Oh, gitu. Oh iya, bakal ya. muncul genre baru ya, betul tuh. Iya, bisa banyak. Iya, sayang tuh berapa banyak space parkir kosong yang bisa diisi wuling RV tapi nggak boleh parkir di situ. Tapi berapa banyak mobil yang sekecil gitu? Apakah banyak maksudnya? Nah itu kan kalau di Jepang K-Car tuh beda insentifnya. Oh iya beda ya. Oh Di iya. bawah 3,6 meter dia pajaknya beda, ininya beda. Iya, Ada oh, parkirannya iya. yang Masuk khusus akal, juga. masuk akal. Namanya kayak karir. Masuk akal juga nih, masuk akal juga nih. Udah. Jadi itu bukan barang baru sebenarnya. Hmm. Ya kan lumayan satu lantai tiba-tiba bisa nambah 4 space parkir gitu kan. Iya benar. Kasihan parkiran segede gitu diisi wuling REV. Setengah doang. Iya, Arturan 2 wuling REV ya. Betul. Iya. Tapi biasanya mobil penguasa kan besar-besar tuh Bang tadi. Penguasa gimana? Penguasa. Berilah hambamu. Iya dong ya kan. Lo tau gak sih mobil presiden tuh apa aja? Hah? Yang pertama nih ya kan, ada Misalnya, mobilnya Donald Trump ya kan. Donald Trump Yang itu namanya Cadillac. Cadillac One atau julukannya The Beast ya. The The Beast. Beast. Harganya $1,5 juta tuh ya kan, salah satu mobil termahal di dunia. Kacanya tebelnya 5 inci ya kan, anti peluru, terus bannya RFT juga, anti peluru juga ya. Iya. Maksudnya tetap bisa jalan lah walaupun ditembak gitu. Terus habis itu Flat. beratnya 9 ton itu. Ya begitulah. Ya kan? Udah kayak bus ya. Iya makanya iya. Limosin sih soalnya ini kan. Kenapa nggak naik bus aja ya? Betul juga. Enggak dong. bisa. Ini kan presiden jadi sembarangan Anda. Oh, Harus iya, naik iya. limosin dong presiden Iya, dong. Iya kan? Di dalamnya bahkan ada kantong darah gitu. Transfusi. Iya buat transfusi buat kalau transfusi. terjadi apa-apa. Jadi presidennya golongan darahnya apa? Disiapin di dalam mobilnya. Lu kebayang nggak tuh kalau lupa? Oh ternyata presiden udah ganti. Reject imunnya reject ya. Iya. Itu anti granat juga loh, anti granat sama anti RPG juga katanya dengar. Iya. Terus ada juga mobil Xi Jinping ya. Si Jinping Hongqi. Hongqi. Iya. Ya kan itu salah satu Rolls Royce Hongqi, Cina itu ya. bacanya Hongqi. Oh, bener Anda. Bukan Hongqi. Nah, Hongqi bacanya. Hongqi bacanya. Iya. Terus Itu Ini artinya udah apa ya? sebulan di Cina loh. Iya. Wah menjing. Tapi Bang Ritan tahu artinya apa tuh? Hongqi. Apa? Artinya apa tuh? C-nya itu 5 ya. Ah. Kan dia gambarnya bunga kan kalau nggak salah kan. kurang lama di Cina berarti. Bunga Oke, lama. jawab Son. Artinya red flag gitu. Nah, Oh red flag. red Iya. flag. Cowok red flag berarti ya. Bendera merah. Apa? Bendera merah. Bendera merah artinya red flag. Bendera merah. Iya red flag benar. Karena kan bendera Cina merah. Bendera merah. Hongqi ya saya. Hong merah. Oh iya. Berarti orang-orang yang pakai Hongqi itu Gue sendiri ternyata dia. Nyemplung Iya. Mandiri dia. Iya. Ini sama nih, maksudnya anti peluru juga, tebal limusin, terus bannya run flat juga, sama dia anti biokimia juga. Kurang lebih sama kayak The Beast lah. Tapi dia beratnya cuma 3 ton. Cuma 3 ton beratnya. 3 ton. Iya. Tadi mobil Donald Trump 9 ton tadi kan. Terus habis itu Mungkin selanjutnya beda kali timbangannya. Yang satu kan timbang di Cina. Iya benar.
Mungkin bawaannya Donald Trump lebih banyak kali dalam makanya 9 ton gitu ya masuk maksudnya. akal. Iya, masuk akal. Iya. Terus habis itu ada Presiden Putin ya kan. Iya, Aurus Senat. Aurus Senat. Senat ya kan. Itu juga terkenal juga, dibikin sama perusahaan yang namanya Nami ya kan. Awalnya dia pakai Mercedes-Benz S600 kalau nggak salah ya. Terus ganti yang jadi mobil itu. anti peluru ya dulu ya. Anti peluru. Sekarang S-Guard. juga anti peluru. S-Guard Ya sekarang juga anti peluru juga mobilnya. Itu beratnya 6 ton tuh kira-kira tuh. 6 ton ya. Kemarin apa namanya? Gua mau nyebut namanya ntar Dia nggak risetnya tahu. banyak loh, padahal nggak suka otomotif. Banyak. Kim Jong Un sampai dikasih ini, Iya, dikasih Hongqi. mobil kan kemarin kan. Iya. Enggak, bukan dong, Apa Aurus sih? Senat dong. Oh, Aurus Senatnya. Iya. Tapi Kan ada sebenarnya yang dia Hongqi-nya satu mobil. juga dia. Sama kemarin Hongqi itu yang dikasih tuh ini Malaysia, tapi Sultan Malaysia, Sultan apa gitu. Dikasih Hongqi warna ungu. Oh. Red flag warna ungu cocok. Ungu tuh emang warna sultan sih tapi emang Sultan, ya kan. Sultan. Iya. Laku deh. Terus juga yang terakhir nih, mobil dari presiden kita nih. Nah, Pak Prabowo Subianto. ini yang paling ditunggu-tunggu ini, Sob. Nah, Silakan. ini adalah Maung Garuda nih ya, atau MV3. Maung Garuda. MV3 Garuda Limousine. Yes. Ya kan? Nah, dia ini kan mobil produksi dari Indonesia ya kan, dari PT Pindad ini kan. Pas gue cek-cek ternyata Ternyata didirikan Pinmam. oleh Ternyata Oh, Pinmam belum. belum. Hah, Pinmam Ternyata- tuh apa? Kan Pindat, Pinmam. ketularan Bang dari Riko masuk kan? Pindat. Pindet maksudnya. Iya, Pindat itu ketularan maksudnya. lu. Oh. Duh, tularan jadi om-om juga nih Bang. Ketularan Yaudah. juga, kan. Tapi Ya, ternyata didirikan oleh Dendels ternyata ini. Ah. Apa? Pindad ini. Dendels. Dari emang awalnya itu kan Dendels ya? dari zaman Belanda udah Yes. bikinin senjata-senjata. Iya. Betul. Iya. Iya. Sampai akhirnya dia bikin ini kan, Mobil. sendiri, Mm-mm. mobil rampur ya. Apa tuh beneran? Apa tuh? Kendaraan tempur. Kendaraan tempur. Oh, Iya, iya, oke. benar. Oke. Gue agak deg-degan dikit ada Ranpur Iya, apa ya iya, panjangannya? iya, Pur iya, apa? iya, iya. Jauh apa gitu kan? Enggak, terus. Kayak iya. Anoa segala macam itu Iya, iya. dibikin di sana. Yes. Jadi ternyata emang barang-barang buatan Belanda itu ternyata awet. Enggak buatan Belanda juga dong. Itu kan beberapa tahun Pen- yang lalu. barang-barangnya Perusahaannya, barangnya Belanda. perusahaannya. Barang-barangnya Belanda ternyata awet juga kok di Indonesia ya ternyata ya. Kecuali Ah. Patrick Kluivert. yang kurang yang kurang awet Agak ya. maksa dikit. Iya. Maksudnya Gitu. ini apa sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya kan? Oh iya. Kan ada satu barang Belanda sekarang yang kita tunggu semua kan. Kapan nih datang barangnya? Apa tuh? Itu yang kerang-kerang Patrick. kan perusahaan Patrick Belanda. Oh, kerang. Ya, kerang yang cuma ada di Jawa Iya toh. kan? Kerang yang cuma ada di Jawa itu kan. Iya, yang cuma ada di Iya, Jawa iya. bener. Gak usah diperjelas dong superiority Jawanya. Menurut Bang Ridwan nih ya, mobil Pindad kira-kira bisa berhasil nggak di Indonesia? Kan Berhasilnya gimana nih maksudnya nih? kan pejabat-pejabat katanya mau disuruh pakai nih, ya Nah. kan awal-awal. Kan biasanya kalau pejabat udah pakai kan orang yang pengen kelihatan kayak pejabat beli juga biasanya Nah. kadang-kadang gitu. Ya kan. kembali lagi ke tujuannya dia apa. Kalau tujuannya untuk dipakai para pejabat, maka udah berhasil. Oke. Gitu. Kan kalau kita mau nyatakan ini berhasil atau enggak itu harus ada parameternya apa. KPI-nya Oke, apa? KPI-nya KPI. Ya kalau emang KPI-nya itu ya udah berhasil. Pindad harus bikin mobil buat kepresidenan. Sekarang udah berhasil kan? Ah, Sudah berhasil. oke. Berarti begitu. Kalau untuk market dong tentunya saya Oke. menanyakan Bang Ridwan dong. Kalau untuk market ya sama kayak mobil presiden lain, Oke. ya kan? Apa namanya? Di mall. Kalau Hongqi sih dijual ya. Aurus Sukses Senat tuh. nggak dijual kan? Buat Enggak. umum enggak. The Beast juga nggak Iya, iya. dijual buat umum. Nah, emang kalau buat presiden itu biasanya emang speknya khusus. Gitu loh, nggak bisa buat dijual umum. Enggak kan Pindad kan akan bikin banyak mobil untuk retail setahu gue sih. Dia akan rilis mobil untuk retail deh kayaknya. Bisnis mobil tuh bisnis yang agak unik dan berat sebenarnya. Lu masuk ke market yang udah red ocean, Benar. terus juga konsumennya itu cukup selektif. Artinya sekarang dengan gempuran banyak mobil Cina yang lebih canggih segala macam, orang tetap beli yang udah existing lama kok. Karena susah untuk orang berpindah hati ya. Jadi mau kembali lagi nih bisnis harus untung, harus profitable, harus perusahaannya sustain dan bisa panjang. Sebenarnya kalau buat mobil sekarang udah lebih simpel dibanding dulu. Kayak misalkan gini, sekelas Toyota aja gitu kan misalkan ya. Dia mau bikin Supra baru, ya ambil basisnya nggak usah harus dari mereka juga, ambil dari BMW dengan Z4-nya. Bahkan dirakitnya itu bukan di pabrik Toyota, di Bagna Steyr yang gue bilang tadi gitu loh. Artinya emang udah simple dan dengan cara seperti itu mereka menghemat banyak R&D ya, bikin prototipenya, ngetesnya nggak usah terlalu
dari awal lagi gitu loh. Kayak Mercy mau pakai mesinnya BMW nanti ya tahun 2026. Udah tahu belum? Iya, Iya kan? untuk mesin yang kecilnya kan. Karena mereka mau fokus di mesin besar untuk development. Jadi mesin kecilnya kita udah bukan di situnya lagi, kita pakai common engine aja. Iya. Padahal musuh bebuyutan itu. BMW Ya. dan Mercy, bener gak? Sebenarnya udah nggak bisa dibilang bebuyutan di market memang. Iya. Tapi secara lu bikin mobil tuh nggak bisa begitu. Kayak Oke. contoh gini, lu mobil lu ya, yang lu pakai sekarang sama mobil yang lain, emang busi lu punya BMW kan? Emang busi lu mereknya BMW? Enggak harusnya. Enggak kan? Bisa Bosch jadi merek businya sama yang Betul. dipakai di Agya. Betul. Mereknya ya, tipenya Oh. ya beda. Karena speknya beda-beda. Hmm. Gitu loh. Jadi banyak supply chain-nya itu banyak sekali. Gini, jadi gue pernah kerja di sebuah perusahaan teknologi ya. Jadi perusahaan teknologi itu vendor-vendor tuh selalu datang. Misalkan gini, kita punya teknologi baru nih, baterai yang bisa sekian-sekian. Nih, ini HP gue Oppo. Dia punya baterai, vendornya siapa? Emang dia nawarin Oppo doang? Enggak dong, Iya. kayak yang lain dong. Oke, Bisa dibikin juga begini. banyak Oke. yang udah berkolaborasi lah maksudnya sekarang Betul. gitu. Jadi kenapa si brand ini punya ADAS yang itu enggak? Sebenarnya bukan karena dia nggak bisa masukin ADAS. Oke. Ya, Gitu. mau. Dia mau ngambil suppliernya nggak biar masukin ke mobilnya dia. Gitu, karena ADAS aja itu bukan teknologi itu kan katanya canggih banget nih. Itu bukan teknologi eksklusif dari brand A. Itu pasti dia ada kolaborasi sama yang lain. Iya pasti. Nah, lucunya brand Cina itu mereka terbuka loh. Mereka mau ngomong, "Oh, kita ADAS-nya pakai Bosch." Ya kan, kita transmisinya pakai Getrag. Ini kita pakai ini. Minjem nama nggak tuh tapi sebenarnya? Dia pakai loh. Maksudnya maksudnya- minjem nama kan perusahaannya baru kan, minjem nama yang udah Iya. lebih terkenal Tapi yang- gitu, yang Bosch lama, terkenal. Tapi perusahaan-perusahaan lama itu nggak mau nunjukin itu. Betul. Bilangnya ini teknologi kita sendiri. Tapi pas kita lihat kan, Apa oh, awalnya? modulnya apa nih? Oh, ini Koito punya nih. Oh iya. Oh, ini Valeo punya nih. Ini Bosch punya nih Oke, apa? Oke. AC aja kan mobil ABCDEFG. Oh, ini AC-nya apa nih? Honda. Pas dilihat, oh ini ternyata mereknya Denso. Nah, carilah persamaannya sama mobil apa gitu loh. Oke. Jadi, bikin mobil itu menyatukan parts bin dan kawan-kawan, gimana dia bisa ini dengan desainnya, safety-nya. Nah, yang jadi PR paling berat adalah ketika udah bikin mobil, lo kan punya proyeksi untungnya berapa, kejual berapa, nutup gak, achieve gak. Oke. Itu yang paling berat menurut gua. Iya, Karena sekarang Dan itu lu ragu yang di Indonesia ini akan bisa gitu. nggak gini loh. Oke. Bukan masalah ragu itunya, lu harus bisa jualannya. Dan apa urgensinya kita punya mobil sendiri gitu. Kayak misalnya gini, Iya. kenapa India bikin mobil sendiri? Tata dan Mahindra gitu contohnya. Kenapa? Mungkin ada pasar yang bisa diisi sama dia. Itu salah satu yang pasti orang marketing akan berkata seperti itu. Tapi sebenarnya dia itu kan, India itu baja nomor 2 terbesar di Betul. dunia. Populasi banyak. Oke. Nah, lu industri yang menyerap baja besi sangat banyak apa? Otomotif. Benar. Makanya Tata itu dia punya Tata Steel. Oh iya. Mahindra punya Mahindra Steel. Orang yang pernah jadi terkaya nomor 1 di India tuh ini, siapa namanya? Mukesh Ambani. Bukan. Itu mah temannya Bobby. Siapa namanya yang Siapa? Mittal? Ah. Itu kan dia bisnisnya steel. Oh, oke. Ya, steel itu nomor 1 Cina, nomor 2 ini. India. Nah, dia harus punya industri besar yang bisa Menyerap. menyerap itu semua. Iya. Gitu. Nah, Indonesia ini steelnya itu Kan ada industri nikel Krakatau kan? Krakatau Steel. Tapi yang buat otomotif itu dia Krakatau, ada Nipponnya, nggak usah ada Jepangnya Steel Oh. apa gitu. Dan nggak semuanya mobil buatan sini walaupun punya body stamping, itunya coilnya itu yang lembaran itu dari itu juga, kita masih banyak yang impor. Oh. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin industri mobil nasional, bagus banget, gua sangat dukung karena industri mobil itu tuh ada pride tersendirinya gitu. Iya, dan kita sebenarnya bisa belajar sama VinFast ya. Iya, di Vietnam. Iya, wah Iya. VinFast luar Vietnam. biasa itu. Nih bisa dipotong buat TikTok. Ah. Lu tahu nggak Son? Lanjut. Jadi dulu itu ada mahasiswa orang Vietnam itu mereka janjian berempat. Dulu kan di Rusia yang kuliahnya mereka kan. Itu nggak tahu masih gabung sama Ukraina apa enggak. Mereka tuh bilang janjian, kita sebelum balik ke negara kita bisnis dulu di sini yuk. Kira mereka bikin restoran lah berempat. Gagal. Tapi ini Mr. Chairman-nya dia nggak mau menyerah gitu aja. Dia bikin ramen.
mie lah, noodle lah, Hmm. ramen mah Jepang ya. Terus ternyata bagus, rame, dibeli sama gue lupa Nestle apa Unilever, pokoknya gede lah. Kalau Iya, Vietnam pho namanya pho. Ya, Enggak, instan Iya. noodle. instan noodle-nya. Oh, instant noodle. Oke. Wow, dapatlah duit banyak gue nih. Nestle. Ya kan? Dia balik ke negaranya, bikin perumahan, bikin sekolah, rumah sakit, universitas, ya macam-macam lah dibikin lah. Sampai suatu hari, mobil seru nih mobil. Dia bikin mobil lah. Bingung kan, bikin mobil di Vietnam siapa yang ahli ya? Oke lah kalau gitu, desainernya minta Pininfarina deh. Siapa itu Pininfarina? Ini tukang bikin mobil, desain Oke. dari Orang Italia. Vietnam. Oh, dari Italia. Dari Italia, kayak desain house gitulah. Oke. Suruh desain dong mobil buat gue. Mobil kan kalau bikin dari nol susah. Iya. Pakailah platform lain. Siapa nih platform yang bisa kita pakai ya? BMW aja nih. Ambillah platformnya F10 seri 5 zaman dulu. Mesinnya juga 2000 cc turbonya juga seri 5 juga. Udah jadi, bikin pabrik yuk di sini. Siapa yang bisa bikin pabrik ya? Magna Steyr lah. Lu bikinin dong buat gue pabrik nih, jadi konsultan. Akhirnya jadilah mereka punya mobil keluar sendiri. Itu bukan dari pemerintah, bukan BUMN, swasta. Iya. Namanya Finfast. Iya. Ya. Itu kan orang terkaya kelima ya di Vietnam ya kalau nggak salah ya. Dulu sih nomor 1. Kayaknya nomor satu ya? Vingroup ya. Vingroup. Gila itu. Vingroup. Jadi dia bisnis banyak banget. Iya. Iya, akhirnya bikin dan dari Finfast itu jadi macam-macam, ada taksinya juga. Kaget nggak tapi Ada- ada apa negara luar bisa buka taksi di sini? Bukan itu, maksud gua nggak ngambil ke situnya gitu loh. Oke, saya nanya aja sih, saya. Artinya ketika pengusaha ngelihat ada peluang di situ, bikin otomotif, Oke. jadi gitu loh. Jadi lu kalau mau bikin perusahaan otomotif, idealismenya itu nanti dulu. Oke. Iya. Yang penting lu bisa yakin tuh menguntungkan apa enggak. Itu paling penting, karena buat apa lu bisa bikin mobil bagus segala macam ya, tapi nggak laku, akhirnya perusahaannya nggak tahan lama. Dan Finfast itu sekarang nomor 1 di Vietnam. Iya pasti. Sekarang itu bener-bener, itu inspiratif banget. Lu bayang kalau Indofood gue bikin Keren. mobil Iya. Keren emang keren Itu banget keren desainnya. Iya. Dan Tapi kita nggak juga bisa menafikan bahwa kita nggak bisa bikin sendirian. Kita harus kolaborasi dengan banyak pihak, Iya. gitu loh. Dengan bekerja sama dengan expertnya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, gitu. Jadi, wah, sekarang definisi mobil nasional tuh apa? Gue tanya. Nasionalisme Ya. kuat. Kenapa mobilnya harus bisa dibikin mobil nasional? mobil negara aja sih sebenarnya Nah, harusnya. Asalnya jadi dari mana pertama gitu. bikin dulu definisi yang benar apa. Oke. Dan yang kedua, bikin regulasi yang bagus sehingga pengusaha-pengusaha lokal mau bikin mobil di sini, Oh, mau oke. berbisnis otomotif. Itu yang paling penting, sehingga kita punya mobil nasional, tapi dia itu bikin mobil karena emang bisa menguntungkan, bisa sustain. Nggak harus pemerintah yang turun tangan, BUMN bikin mobil nasional. Kita bikin iklimnya dulu aja. Di Iya. Jepang juga sama. Ya meskipun kayak misalkan tetap ada idealismenya gitu. Misalkan ketika Nissan itu punya masalah keuangan, Metinya turun tangan, Minister of apa tuh di Jepang. Ayo lu merger sama Honda karena mau dibeli Cina. Iya, Gitu kan. Karena kan Cina hobinya belanja sekarang. Iya. Apa aja dibeli lah, Volvo dibeli lah, ini dibeli lah, itu dibeli lah gitu kan. VW dibeli juga sih enggak ya? VW emang yang di Cina itu sahamnya gede. Oh, oke. Mm-mm. Iya. Kayak Wuling juga kan, Saik GM Wuling kan. Iya. Gitulah. Jadi, Gitu Son. Gitu ya kalau Luar gitu ya. biasa. Jadi harus mau berkolaborasi gitu ya. Iya, jadi maksudnya bukan mobil nasional tuh harus dibikin sama pemerintah. Oh, Enggak. BUMN. karena kalau Swasta aja boleh. mobil dibikin oleh BUMN kurang bagus biasanya. Enggak gitu dong. Enggak kan nanya nih. Maksudnya Nanya, enggak ya? kita ngelihat banyak kok rata-rata swasta kok pabrikan mobil yang gede-gede yang kita lihat. Yang berhasil swasta biasanya. Enggak juga yang Iya, berhasil juga dong. Anda ini menggiring sesuatu sepertinya. Enggak, sumpah enggak. Iklimnya benerin dulu biar Iya. swasta pun bisa bikin. Gitu maksudnya, oke. Gitu Son. Oke. Soal iklimnya Tapi berarti tadi sebenarnya orang Indonesia itu ada yang pernah punya pabrikan mobil terkenal. ya. Siapa itu? Bang? Lamborghini, Pak. Lamborghini pernah jadi punya orang Indonesia. Bisa. Iya. Yang dari Vios itu maksudnya dibikin Bukan. Lamborghini. Beneran Lamborghini. Real Lamborghini. Heeh. Itu pernah jadi punya orang Indonesia. Kok Meskipun hanya beberapa tahun doang. Jadi gini Son. Iya, jadi dulu tuh ada perusahaan cangkang, ya itulah yang di luar-luar gitu, Megatech namanya. Itu orang Indonesia sama pengusaha Malaysia, ya itu gabung namanya Megatech dulu. Oke. Iya, dia awalnya itu
ya engineering company lah, bikin prototipe mesin F1 tapi nggak sampai lanjut. Terus punya supercar Amerika namanya Vector. Pernah denger nggak? Nggak pernah. Ya nggak terlalu lama. Terus di tahun 94, nah dulu kan Lamborghini punyanya Chrysler, saham paling besarnya. Iya. Chrysler kan begini kan, Goyang. goyang gitu loh. Nah terus terus dilihat nih peluang nih, akhirnya si Megatech itu beli tuh barang $40 juta tahun 94. Oke. Ya. Dan CEO-nya pernah orang Indonesia. Pak Setiawan Jodi ya, siapa pemain gitar dulu, pengusaha. Setiawan Jodi gue pernah denger tuh kayaknya. Iya, pemain gitar. Pemain gitar. Saya pengusaha, oke lanjut. Pengusaha Oke, terus? dan pemain gitar. Oke. Nah, cuma karena krisis 98 akhirnya dijual tuh perusahaan. Cuma untung. Oh. Karena dibeli. kursi naik. Enggak, 98 kan krisis. Karena kursinya naik. Iya, kursinya naik bener tuh. Lu tau gak, perusahaan dibeli $40 juta, dijual di tahun 98 hanya dalam 4 tahun dijual dengan harga $110 juta. Wow. Gila, Ya kan? gila. Itu naiknya hampir 3 kali lipat. Dan itu tiba-tiba kursi Indonesia tahun 98 kan itu ya. Jadi kaya sekali itu pemiliknya pada Double-double saat itu kayaknya ya. Jadi krisis itu malah makin kaya. Iya. Gitu. Jadi Jadi- emang setiap krisis ada yang makin kaya pasti emang. Jadi itulah sejarah singkatnya. Jadi Lamborghini pernah jatuh ke tangan orang Indonesia. Gila juga ya. Wah. Sebuah trivia Dapat sangat lagi tidak satu berguna short. dan menarik. Ini bukan dongeng kan tapi beneran. Bukan ya. Beneran. Bisa di fact check berarti ya Bisa nanti di yang fact menonton. check, Oh, silakan, iya. silakan ya. Oke, Untuk oke, detailnya gue nggak terlalu hafal, tapi itu Intinya sedikit kan di trivia Google lah. dia muncul. Ini tadi gitaris ya orangnya. Iya. Gitaris. Tapi kaget nggak bang? Apa? Tapi kaget nggak bang lihat apa ada negara luar buka taksi di sini? Balik situ lagi dia. Jadi ini Kaget nggak? ngomongin Pertanyaan itu Finfast ya. doang. Ah. Finfast itu ya. Sun FM ini maksud sini kan. Sun SM. Sekarang Green. Sekarang jadinya Green SM sekarang. Green SM ya kan. SM. Jadi Finfast itu dia tuh di negaranya itu kenapa salah satu nomor 1 pernah pakai mobil listrik gak? Belum dibeliin tadi kan. Boleh. Oh, udah. Iya. Belum dibeli. Pakai. Oh pakai. Oh, iya, iya. Test drive ya. Tes drive. Hitung. Paling nyaman tuh pakai mobil listrik di apa namanya? Di rumah punya chargeran. Oke. Tapi kalau di rumah nggak punya chargeran gimana? Lu Susah. ke luar kan. SPKLU. Dan itu ribet kan. Lu mesti colokin, scan barcode, tok 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 tok, bayar. Nih. Finfast tuh dia kayak Tesla. Di sana tuh chargeran paling banyak ya karena si Finfast itu Vingroup itu punya mall juga. Di Fincom itu semuanya ada chargernya. Jadi lu datang, seret, ngecas, tinggal. Nggak usah lu scan apa segala macam, dia udah langsung connect. Oh. Terus bayaran nanti. Iya, Jangan aja kalau mau bayar langsung aja klik bayar, seret. Gitu kan. Iya. Jadi easy itu gitu loh, semudah itu. Jadi lu nggak punya chargeran di rumah pun, di luar pun juga enak ngecasnya. Dan dia tuh bangun ekosistem. Dan di Indonesia tuh nanti menujunya ke sana. Oh oke. Jadi Jadi dari taksi dulu ini salah satunya iya, gitu ini ya. kenapa jadi gua kayak promo Finfast deh. Kayak nanya Dan sama nanti- Finfast dia. Iya, jadi kan dia tuh bikin namanya lucu-lucu ya, Fin semua kan. Iya. Yang Fin University, Ah. Fincom itu buat yang komersial, Iya. buat mallnya, Finmac itu buat buat rumah sakit ya, medical gitu dan kawan-kawan. Nanti dia mau bikin Nggak, truk. beda Vincent Desta ya terus. Dia mau bikin truk nanti. Oh oke. Namanya Vin Diesel. Vin Diesel muscle car dong, bukan truk dong, muscle car Vin Diesel, Mustang. Iya gitu ya. Kagak bercanda yang tadi bercanda. Soalnya kalau gue kaget soalnya. Kenapa? Karena itu bisnis yang sangat konvensional sekali gitu. Bisnis taksi gitu. Ya. Kayaknya di negara lain nggak banyak deh negara masuk gitu. Negara luar masuk untuk buat bikin bisnis taksi. Nggak tahu ya. Ya, dan sebenarnya kalau bisnis taksi kayak gitu-gitu kan, ya meskipun namanya Indonesia, investmentnya juga banyak yang dari luar juga. Masuk akal. Betul sih. Betul sih. Iya. Apalagi startup itu kan kantor pusatnya di Singapura biasanya. Iya, HQ-nya di Singapura ya. Iya. Itu soal pajak kalau ya. Bukan pajak. Oh, bukan ya. Kalau ada akuisisi apa segala macam, duit berpindahnya itu lebih cepat. Oh, oke. Lebih Oke. gampang. Oke. Makin Iya, malam iya. makin Masukin gelap. investasi segitu gede dan dikeluarin lagi segala macam di Indonesia kan nggak semudah itu. Bener sih. Mm-mm. Jadi itu hal yang wajar gitu ya. Wajar. Rata-rata semua startup besar itu pasti kantornya di sana. Oke kalau gitu ini pertanyaan terakhir banget nih ya kan. Kalau kalian jadi Menhub, Cakep. apa peraturan lalu lintas yang bakal kalian hapus pertama kali? Terakhir. Apa? Terakhir. Silakan Dari jawab. John dulu lah.
Silakan jawab. Anda sih pasti, saya tahu Anda udah ada pasti. Enggak, John dulu. Bang Anda John. udah ada pasti, saya tahu. Kalau aku tak ada sih, paling cuma kayak yang kayak Thailand udah syukur banget. Mobil-mobil double cabin pajak hilang karena buat memang untuk orang kerja toh, bukan bukan buat gaya, bukan buat lifestyle kan. Murni buat nyari uang. Kalau itu dari aku. Cuman dari Pak Ridwan. Kalau saya jadi Menhub lebih ke pesawat sih sebenarnya sih. Jauh kan Pesawat Buangnya nih jauh kalau juga. Pesawat jauh banget. Snowball efeknya luar biasa. Oh gitu. Ya jadi pesawat tuh ada tarif atas bawah sama tarif bawah atas. Tarif Tarif atas dan tarif bawah. atas bawah itu sekitar 35% bedanya. Jadi murah itu murah dan mahal itu bedanya nggak boleh lebih dari 35% antara atas sama bawah. Oke. Semenjak gua ke ASEAN, gua baru sadar banget ini tiket pesawat Indonesia itu mahalnya Pol. Oh gitu ya, dibanding negara tetangga gitu. Iya. Lu cek penerbangan, misalkan nih yang nonton. Sekarang lu cek penerbangan Kuala Lumpur ke kota Kinabalu deh. Oke. Itu kan sekitar 2 jam 30 menit, 2 jam 40 menit. Kinabalu di mana, sorry? Sarawak. Di Sarawak, kota Kinabalu. Oh, oke. Ini Kalimantan Utara ya, ke atas lagi tuh. Oke. Dekat Gunung Kinabalu itu harga tiket paling 600.000, 1,3 juta. Dengan jarak yang sama lu coba cek penerbangan Jakarta ke Aceh. 2 juta lebih. Oh. Yang sama-sama direct, penerbangannya juga sama-sama 2 jam 40 menit lah. Mahal Pol. Apa karena penumpangnya sedikit? Enggak. Lihat Bisa jadi. Aku itu teori aku. ya gimana mau banyak orang harganya mahal. Masuk akal. Lu bayangin Hatyai ke Bangkok berapa harganya? Murah. Beratusan ribu doang, ya Allah. Atau ekstrim lagi deh, kita ambil Singapura Cina ke deh. Bangkok. Antar negara. Gua waktu itu mau ke Kuala Lumpur dari Jogja yang baru New York NYIA. Itu rata-rata ke Kuala Lumpur itu bukan pengen ke Kuala Lumpur. Ada yang mau ke Medan lah. Ada yang mau ke Aceh lah. Bener. Ada yang mau ke ya? Padang lah. Lebih murah. Gila, mahal banget. Katanya saya nih berlima sama anak saya. Satu orang itu hematnya hampir 1 juta dibanding saya beli ke yang pakai transit ke Soekarno Hatta dari Jogja. Oh gitu ya. Gua itu kalau jalan-jalan keliling Indonesia, gua ke perkampungan atau kota-kota yang kecil ya. Gue biasain belanja untuk ngebantu ekonomi sekitar gitu. karena biar duit dari kita kan bawa duit dari Jakarta, biar muter di situ. Oh. Makanya gue seneng kalau orang datang ke Klaten nih. Padahal sebenarnya kan? gara-gara lapar doang. Ya nggak, itu salah satunya lah. Kita butuh makan dong. Iya. Gue misalkan ke daerah terpencil gitu ya, yang agak jauh, ada warung nih. Beli. Gue suruh anak-anak kantor beli belanja apa kek. Udah beli makanan-makanan ringan buat bagi-bagiin ke anak-anak. Ya kan? Karena biar duit yang gue dari Jakarta ini masuk ke sana. Oh iya. Nah lu bayangin kalau tiketnya murah, orang mau traveling gampang murah. Berapa Wah. banyak uang dari Jakarta ini nyebar ke sana? Luar biasa sekali. Jangan lupa coblos. Ekonominya hidup Bang Bang. Ridwan Hanif. Luar biasa, luar biasa. Perputaran uangnya itu Iya, loh. iya. Sekarang kalau tiketnya mahal, siapa yang mau memajukan daerah? Indonesia nggak cuma Jakarta bos. Iya. Gue ke Tanjung Puting, orang bule semua. Oh iya. Terus saya tanya orang Tanjung Indonesia, Puting di mana ya, sorry? Kalimantan Tengah, Pangkalan Oh, Bun. Kalimantan Tengah. Oke. Tempatnya orang utan. lu ke Toraja, orang bule semua. Kenapa buat orang bule harga segitu murah? Murah, iya. Ya kan mereka gajinya dolar sekarang 16.000. Iya. Kan orang Indonesia mau liburan, gila tiket Kuala Lumpur murah banget. Jadi tiket Singapura, lu lihat cek Toraja sekarang. Ya kan berapa? Gue kemarin tuh lihat sama Lebih sama mahal. istri gue, kan ada teman istri gue di Sorong gitu kan, mau cek tiket penerbangan ke Sorong berapa ya buat datengin nikahan. Gila mahal banget buset. Iya, sama ke Vietnam, Thailand murahan kita ke Thailand. Masa? Vietnam. Ke Thailand lebih murah. Iya. Lah ini Gila. kayak apa? Lu ke Jakarta Medan nih, ya kan? Lu ini setahu gue ya lebih murah ke Jakarta ke Malaysia dulu baru ke Medan daripada lu direct Jakarta Medan. Pak. Oh iya. Itu nggak masuk akal harusnya ya. Makanya gue mumpung gue lagi jalan-jalan, gue sebenarnya tujuan gue jalan-jalan itu ngajakin orang. Kenapa? Walaupun gue ke ASEAN kan tujuannya emang ke luar negeri kan. Tapi gue nggak mau, gue harus ke Sulawesi, Kalimantan dulu. Oke. Karena gue mau ngajakin orang-orang, ayo berwisata ke lokal loh. Nah, Gue tahu mahal. Gue tahu Iya, itu iya, mahal. iya, iya. Tapi ya lu juga mesti ya jangan lupa sama negara sendiri juga. Karena Karena secara logik gitu ya.
Lu capek-capek kerja gitu kan, terus mau liburan, tiket 2 juta sama tiket 500.000 ke Kuala Lumpur, ya kan? Yang mendingan gua Kuala Lumpur lah. Kita kan duit terbatas, waktu liburan kita terbatas. Gimana cara eager orang-orang itu mau ke ini? Kita harus highlight. Ya. Dan itu kadang-kadang gue juga suka bias juga karena gue emang pengen orang-orang tuh datang gitu loh. Itu review bisa dipercaya sebenarnya, tapi kan for good sake ya. Itu sih gue kalau jadi Kemenhub lalu lintas banyak yang pengen gue ini, tapi tiket pesawat itu penting banget deh. Karena juga tiket pesawat lokal kan kena PPN, sedangkan lu kalau tiket pesawat internasional nggak kena PPN. Itu salah satunya juga mahal. Kasihan loh. Kasihan banget. Itu pasti akan menghidupkan ekonomi yang di daerah-daerah. Pasti menggeliat. Iya, jadi cara paling mudah gimana biar daerah maju? Tiket pesawatnya aja udah dulu. Iya. Bahkan kalau bisa disubsidi malah ke tempat-tempat yang jadi destinasi wisata. Salah satunya Klaten. Enggak. Iya, gue di Klaten tuh gue waktu itu pertama ketemu Next Carlos kan. Next, yuk main Klaten yuk. Iya populerin nih ini di sini ya kan. Gue sampai nanya mulu, maksudnya gue ganggu nggak ya gitu. Yang itu si hobi makan. Kan gue tanya, sini yuk, sini gue iniin semuanya apa namanya. Mobilnya siapin ininya, gitu ya. Gue siapin lah hotelnya gitu kan. Karena gue pengen orang tuh jadi tahu lu kalau ke Jogja nggak cuma mampir doang, nggak cuma lewat doang di tolnya, keluar juga Klaten kayak ngapain makan kayak minimal apa gitu loh. Karena biar orang lewat duit doang, berputar di situ. Nah, karena banyak kan orang lewat doang dari Klaten. Iya, karena kan biasanya orang ke Jogja. Karena kan kita tengah-tengah Jogja Solo, ya kan. Nah biasanya orang dari tol udah langsung ke Jogja, nggak lewat Klaten. Padahal kita orang Solo itu nggak pernah ke Klaten nih. Iya, nah ini kan contoh-contohnya kayak gini. Makanya nonton apa $1 Million Journey apa tadi? Oh iya. 1 Million Journey. Amin deh. 1 Million Journey. Saya pernah lupa doang tadi itu doa sebenarnya untuk apa namanya Bang Ridwan Hanif gitu. Jadi itu semoga tiket pesawat turun. Ya Allah, kita pengen banget. Harus diturunkan ya Pak ya, jangan sampai nggak turun ya Pak ya. Gue yakin deh tiket pesawat turun daerah maju. Daerah maju, yakin gue, saya yakin ya. Karena duit berputar kalau orang datang. Benar. Ya kan, Maka jadi kalau misalnya Bapak Ridwan untuk periode berikutnya teman-teman ya. Tolong dipilih terutama buat kalian yang suka healing ya, jangan lupa ya. Ya kan, karena healing jadi lebih gampang, lebih enak ya kan. Betul kan? Ternyata gue pinter juga kan, gak cuma ganteng doang. Iya. Oke kalau gitu udah, terima kasih banyak Bang Ridwan Hanif udah datang ke sini. Jago, thank you so much. Thank you. It means a lot to us. High respect for you both pokoknya ya, for you guys. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Langsung aja komen di bawah yang nonton sampai akhir, karena itu adalah DSI Spec Wars. Jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.